Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas siklus hujan di dalam Al-Quran. Hujan adalah proses pengembalian air yang telah diuapkan ke atmosfer menuju ke permukaan bumi. Pengembalian ini akibat dari udara yang naik hingga melewati ketinggian kondensasi dan berubah menjadi awan. Di dalam awan terjadi proses tumbukan dan penggabungan antara butiran-butiran air yang akan meningkatkan massa dan volume air. Dan butiran air akan turun dalam bentuk hujan. Terkait proses siklus hujan, para saintis dan ilmuwan sudah menyepakati bahwasanya proses pembentukan hujan adalah dimulai dari air yang menguap ke langit, berkumpul membentuk awan, awan yang didorong oleh angin bergerak mengelilingi bumi sehingga terjadinya hujan dan seterusnya. Menariknya, Al-Quran telah menyebutkan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu terkait penggambaran siklus air dengan sangat detail. Selain itu, hujan disebutkan sebanyak 55 kali di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43, yang artinya, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarinya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran surat An-Nur ayat 43. Ayat ini membahas pernyataan yang sama dengan apa yang disampaikan dengan para ilmuwan dan saintis modern terkait siklus dan pembentukan hujan. Bahkan, ada yang istimewa tentang penyebutan hujan dalam Al-Quran. Biasanya, hujan disebut dengan kata alma, namun berbeda pada surat At-Tariq ayat ke-11 yang menyebutkan hujan dengan kata raj'i. Dalam Quran surat At-Tariq ayat ke-11 tersebut yang artinya demi langit yang mengandung hujan. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan yang sangat diharapkan manusia. Kata raj'i dan alma memiliki arti yang sama, yakni hujan, namun memiliki makna yang sangat berbeda. Dalam kajian ilmu syaraf, ar-raj'u menurut Ibnu Abbas maknanya adalah hujan. Namun dalam persamaan kata rajja'a, kata tersebut bermakna berulang-ulang, berputar-putar dan kembali serta diibaratkan seperti roda-roda yang berputar. Hal ini mengingatkan kita pada teori hidrologi, di mana teori ini menjelaskan proses pergerakan air yang tidak pernah berhenti, yaitu dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini tidak berkesudahan dan berlangsung selamanya. Bayangkan, Al-Quran yang turun hampir 1500 tahun yang lalu sudah menjelaskan tentang siklus hujan yang bahkan diketahui oleh umat manusia pada abad ke-15. Orang-orang pada zaman dahulu seperti abad ke-7 sebelum Masehi mengira bahwa hujan terjadi dari percikan air laut yang tertiup angin ke darat, kemudian jadilah hujan. Pada tahun 1580, Bernard Palissy menyampaikan konsep tentang siklus air seperti yang dikenal dalam ilmu pengetahuan saat ini. Dijelaskan bahwa air laut menguap kemudian membentuk awan, yang dimana awan tertiup angin ke daratan kemudian terjadilah hujan. Air yang turun dari hujan lalu membentuk danau, sungai, dan aliran air yang kemudian kembali lagi ke laut dan begitulah seterusnya. Dalam buku Al-Quran versus Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan teman-temannya, proses terjadinya hujan telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan beberapa ayat menjelaskan tentang siklus air, salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang artinya, dialah yang meniup angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu
kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Demikian pembahasan siklus hujan di dalam Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan kesimpulan yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Terkait Al-Quran adalah pedoman hidup yang nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.